Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih tetap bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 2 Oktober 2021. Dan hari ini Bang Kumis punya acara spesial banget. Karena ketemu dengan salah satu anggota DPR Pusat fraksi Demokrat dari Komisi 1. Selamat pagi, Akang. Selamat pagi, Bang. Oh, ganteng, ketemu lagi. Nah, agar netizen channel Bang Kumis Berbagi kenal nih, karena pakai masker. Nampaknya kenalkan dulu. Oh iya. Siapa yang lagi dengan Bang Kumis ini? Saya lagi sama Bang Kumis. Saya Rizky Aulia Rahman Natakusuma, anggota Komisi 1 Badan Anggaran di DPR RI, perwakilan Banten 1 Kabupaten Pandeglang dan Lebak dari Demokrat. Partai Demokrat yang selalu dekat dengan rakyat. Nah, itu cocok. Nah, ngomong-ngomong dengan dekat dengan rakyat, nampaknya hari ini rakyat pun berkumpul di halaman Radio Krakatau, Eyar Sejagat. Ini dalam rangka apa, Kak? Jadi kami di fraksi Partai Demokrat itu selalu diingatkan oleh Ketua Umum kita Mas AHY dan juga Ketua fraksi kita Mas Ibas untuk berkontribusi sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah. Nah, ini ada agenda dari partai dan dari fraksi. Pertama itu yang harus ditekankan itu tentang pentingnya vaksinasi. Vaksinasi. Karena apa? Karena kita ingin mencapai yang disebut dengan julukannya itu herd immunity. Waduh, atau artinya itu. Jadi kekebalan tubuh secara masif. Kekebalan tubuh. Ya. Jadi kalau di dunia sekarang atau di negara manapun yang dikenal dengan kalau misalnya ada pelonggaran kegiatan sosial dan lain sebagainya, itu kewajibannya pertama adalah vaksinasinya harus mencapai setidak-tidaknya 60% atau 70% dari masyarakat di negaranya. Nah, kami membawa program dari DPR RI sekarang diselenggarakan di Kecamatan Labuan, tapi nanti ada di kecamatan-kecamatan lainnya dalam bentuk vaksin. Jadi masyarakat di Kecamatan Labuan khususnya atau bahkan ada dari luar Labuan juga, kita cari tempat di mana bisa ada protokol kesehatan tetap harus dihormati. Nah, jadi kita cari tempatnya yang strategis, ya ini di Radio Krakatau di Kabupaten Pandeglang. Intinya masyarakat di Kabupaten Pandeglang wajib melaksanakan vaksinasi. Banyak sebagian yang masih menentang, banyak sebagian yang masih belum kebagian. Nah, kita sasar. Nah, biar gimana nanti Bang Kumis bisa lebih keras lagi gerakannya. Satu pertanyaan, sebenarnya kalau Bang Kumis amati dari beberapa acara di tempat lain, itu antusias warga khususnya di Kecamatan Labuan itu sudah sangat baik, hari dari hari. Cuma pertanyaan gini, dalam setiap acara penyediaan vaksinasi ini kadang-kadang kekurangan doang. Nah, untuk hari ini Demokrat menyediakan berapa jumlah vaksin yang disediakan? Yang disediakan dari pusat originalnya awalnya 1.000, tapi kita dapat tambahan 1.000 lagi, jadi total 2.000 masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi di hari ini targetnya, gitu loh. Jadi kita sadar banyak sekali masyarakat bukan hanya di Kabupaten Pandeglang, tapi di seluruh wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan akses ke vaksinasi. Pertama, stoknya kurang di negara. Kedua, banyak negara yang memperebutkan terkait dengan vaksinasi. Dan ketiga, kita belum mempunyai hak untuk menciptakan vaksin dalam negeri sendiri. Nah, jadi ini harus bisa kita pahami, dan saya di DPR RI terus mendorong pemerintahan Pak Jokowi untuk bagaimana vaksinasi ini bisa dirasakan, bisa didapatkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Banten Selatan. Luar biasa. Nah, gini, saya mewakili warga mungkin ya. Beneran nggak sih ya, akan di pusat nih pasti tahu tuh bahwa kartu vaksin ini warga begitu datang berantusias itu karena pengen mendapatkan kartu vaksin yang nggak tahu bener atau enggak, makanya saya tanya ke AA itu tanpa ada kartu vaksin suatu kegiatan akan terhambat, kayak perjalanan. Itu sebenarnya gimana sih, kok kartu vaksin sakti banget gitu loh? Itulah fakta kehidupan baru. Jadi kalau dulu kita kemana-mana harus pakai KTP udah cukup, atau kalau mau keluar negeri pakai paspor udah cukup. Sekarang kita kalau mau keluar negeri harus ada sertifikat vaksin.
sama halnya di Indonesia. Jadi memang pertama yang pentingnya itu bukan kartunya tapi vaksinnya itu. Jangan sampai vaksinnya, kartunya udah ada, ini vaksinnya belum. Orang Indonesia pintar tuh kayak begitu. Tapi intinya kebijakan vaksinasi dari pemerintah harus tetap menjadi prioritas tahun ini bahkan sampai tahun depan agar UMKM bisa gerak lagi, agar pasar bisa buka kembali, agar ekonomi kita bisa melonjak lagi. Nah itu targetnya dan itu yang menjadi komitmen dari fraksi Partai Demokrat. Satu pertanyaan lagi, hampir lupa Bang Ubis juga kalau Anda misalkan bicara ekonomi gitu kan. Nah untuk ekonomi di saat pandemi ini memang masyarakat itu dampak banget. Iya. Nah untuk Partai Demokrat sendiri agar untuk mengimbangi antara vaksinasi yang memang sekarang pandemi lagi merajalela dan ekonomi, apa yang nanti akan dilakukan oleh khususnya dari Partai Demokrat agar masyarakat tetap sejahtera? Ya, kita selalu mendapatkan tekanan dari ketua umum kita. Pokoknya anggota DPR RI dari Demokrat harus terus datang ke dapilnya untuk melihat situasi dan kondisi ekonomi di dapilnya masing-masing dan memberikan solusi setidak-tidaknya apa yang kita bisa berikan secara pribadi atau faktanya kita perwakilan dari masyarakat harus bersumbangsi kepada masyarakat. Nah tentu kami berada di luar pemerintahan. Jadi yang kami bisa suarakan adalah pentingnya pertama balik lagi vaksinasi harus bisa mencapai target tahun depan atau tahun ini. Terus digitalisasi UMKM harus bisa dilaksanakan. Karena apa? Kalau Bang Kumis dulu tahun 98 udah lahir ya, kalau nggak salah. Jadi Bang Kumis pasti udah merasakan pahitnya krisis tahun 98 seperti apa. Saya waktu itu baru 5 tahun. Bang Kumis mungkin belum. Ya. Bang Kumis mungkin masih 15 tahun waktu itu ya. 68 lah. Ya, beda 10 tahun, 15 tahun lah sama saya. Tapi waktu tahun 98, walaupun terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, tapi pergerakan ekonomi lokal dari UMKM masih hidup. Sekarang enggak. Banyak saudara kita yang udah pertama kehilangan nyawanya. Banyak saudara kita yang udah kena PHK dan UMKM-nya di daerah masing-masing, di kampung masing-masing nggak bergerak. Nah ini yang perlu ditekankan. Akses permodalan dari negara harus bisa disalurkan untuk UMKM, dipermudah. Proses legalitasnya harus bisa dipermudah, tapi yang paling penting akses kepada jaringan telekomunikasi harus bisa ditingkatkan. Itu tugas saya di Komisi 1 agar bagaimana ada keselarasan antara apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintahnya di 1 tahun 2 tahun ke depan. Jadi vaksinasi, digitalisasi UMKM, penanganan atau pemulihan ekonomi nasional yang berbasis kepada ekonomi rakyat itu yang harus menjadi prioritas dan itu yang akan tetap menjadi komitmen ataupun yang disuarakan dari Demokrat. Nah, lebih meluas lagi ya, bicara ekonomi. Program pemerintah sekarang kan langsung online dengan adanya konon harus mempunyai kartu NIB. Itu coba bisa menjelaskannya kepada warga Labuan nih, karena sekarang lagi warga Labuan itu banyak yang berusaha untuk masuk mendapatkan kartu NIB itu. Ya, jadi banyak program dari pemerintah. Kalau dari pandangan saya nih, pemerintah pusat ya, karena Bang Kumis audiensnya fansnya banyaknya daerah Labuan sekitarnya. Tapi untuk masyarakat di Pandeglang atau di daerah-daerah lainnya Bang Kumis dituntut sama masyarakat oleh presiden pemerintah daerahnya untuk melaksanakan yang disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tapi dukungan alat peraganya belum memadai. Dukungan jaringan